Halo semuanya, selamat datang di sesi kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan seru loh. Kita akan keliling rumah, dari satu ruangan ke ruangan lain, sambil belajar nama-nama benda di dalamnya pakai bahasa Inggris. Gimana? Udah siap buat petualangan ini? Yuk kita mulai. Jadi gimana? Udah siap buat mulai tur rumahnya? Anggap aja ini petualangan bahasa ya, bukan belajar yang ngebosenin. Kalau udah siap, ayo kita berangkat. Oke, perhentian pertama kita, ini dia nih, bisa dibilang jantungnya rumah. Tempat di mana keluarga dan teman-teman ngumpul, santai, dan ngobrol. Yuk, kita masuk. Dan kita sekarang ada di living room, atau ya, ruang tamu. Ini tempat buat nyantai, nonton TV, atau nerima tamu. Coba deh kita lihat, ada apa aja ya di sini. Pertama, kita lihat perabotan utamanya ya. Nah, yang gede dan empuk buat duduk bareng-bareng, itu namanya sofa. Coba deh ikutin, sofa. Terus, meja kecil di depannya itu coffee table. Kalau kursi yang ada sandaran tangannya itu namanya armchair. Di pojok sana, kita punya bookshelf buat nyimpan koleksi buku. Oh iya, bantal kecil yang bikin sofa makin nyaman, itu namanya cushion. Keren! Sekarang kita perhatiin detail dekorasi sama elektroniknya. Buat hiburan pastinya ada television, atau kita sering singkat jadi TV. Di sebelahnya yang bikin ruangan terang itu lamp atau lampu. Nah, yang empuk di lantai ini namanya karpet alias karpet. Terus yang nutupin jendela itu curtain atau gorden. Coba lihat ke dinding, ada painting atau lukisan, wall clock atau jam dinding sama picture frame buat majang foto. Terakhir buat pemanis, ada vase atau vas bunga. Wah, lengkap banget ya. Oke, dari ruang tamu kita geser sedikit yuk ke tempat di mana biasanya aroma masakan enak ketemu sama obrolan seru keluarga. Yup, selamat datang di dining room alias ruang makan. Coba kita lihat lebih dekat apa aja yang ada di atas meja makan atau dining table ini. Alas mejanya itu namanya tablecloth atau taplak meja. Terus, buat makan kita perlu plate atau piring sama bowl atau mangkok. Alat makannya ada spoon atau sendok dan fork atau garpu. Buat minum ada gelas atau gelas. Satu lagi, jangan lupa napkin atau serbet. Nah, semuanya udah siap buat makan. Keren. Sekarang kita bakal masuk lebih dalam lagi nih. Kita lanjut ke bagian kedua tur kita. Kita bakal lihat-lihat ruangan yang sifatnya lebih fungsional dan pribadi. Dan sekarang kita masuk ke area yang lebih personal. Bedroom atau kamar tidur, tempat kita istirahat buat ngumpulin energi lagi setelah seharian beraktivitas. Coba kita intip isinya. Yang paling penting di kamar tidur tentu aja tempat tidurnya atau bed. Di atasnya ada mattress, kasur yang empuk. Buat kepala kita ada pillow atau bantal. Terus yang enak buat dipeluk itu bolster atau guling. Kalau lagi dingin, kita bisa pakai blanket atau selimut. Nah, semuanya ini buat tidur yang nyenyak. Selain buat tidur, kamar juga bisa fungsional loh. Buat belajar atau kerja dari rumah, ada desk atau meja belajar. Pasangannya ya chair atau kursi. Buat nyimpen baju-baju, ada wardrobe atau lemari pakaian. Di dalamnya biasanya ada drawer atau laci dan hanger buat gantungin baju. Oh, meja kecil di samping kasur itu namanya bedside table. Praktis banget. Siap buat masak-masak? Kalau gitu, tujuan kita selanjutnya udah jelas. Yuk kita langsung ke kitchen atau dapur. Tempat di mana semua keajaiban masakan terjadi. Oke, kita cek peralatannya ya. Buat masak, kita pakai stove atau kompor. Buat nyimpen bahan makanan biar awet, kita masukin ke fridge atau kulkas. Terus yang wajib ada di rumah orang Indonesia, rice cooker buat masak nasi. Ada juga blender buat bikin jus, sama kettle buat masak air. Wah, dapurnya modern ya. Sekarang kita lihat alat-alat yang lebih kecil. Waktu masak kita pakai pan buat menggoreng atau pot buat merebus. Buat motong-otong kita perlu knife atau pisau. Buat ngaduk masakan ada spatula. Mau parut keju pakai grater. Dan yang paling penting biar baju nggak kecipratan pakai apron atau celemek. Oke, perhentian terakhir di tur ruangan kita. Tempat buat bersih-bersih diri. Yep, selamat datang di bedroom atau kamar mandi. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam. Buat mandi ada shower. Terus kita pakai soap atau sabun dan shampoo buat keramas. Habis itu kita keringin badan pakai towel atau handuk. Buat sikat gigi, kita butuh toothbrush dan toothpaste. Biasanya di depan mirror atau cermin. Dan tentu aja ada juga toilet. Lengkap semua buat jaga kebersihan.
Oke, keren banget. Kita udah tahu banyak banget nama-nama benda. Sekarang, gimana kalau kita naik level? Kita coba belajar cara mendeskripsikan benda-benda itu dalam sebuah kalimat. Nah, gimana caranya kita ngejelasin soal benda-benda tadi? Gampang, kita pakai kata sifat atau adjectives. Contohnya, sofa itu bisa terasa soft, yang artinya empuk, lawannya hard atau keras. Teh kamu bisa hot atau panas, atau bisa juga cool atau dingin. Kamar tidurmu mungkin large atau luas, atau mungkin small atau kecil. Kata-kata ini bikin deskripsi kita jadi lebih hidup. Nah, ini contoh penggunaannya dalam kalimat. Coba perhatikan, the sofa is soft, it is not hard. Artinya, sofanya empuk, bukan keras. Nah, lihat kan? Kata soft itu ngasih kita info tambahan soal sofanya. Selain ngejelasin sifat benda, kita juga perlu tahu posisinya di mana kan? Nah, untuk itu kita pakai yang namanya preposition atau kata depan. Ini kata-kata kecil yang penting banget buat nunjukin lokasi. Ini dia, beberapa yang paling sering kita pakai. Kalau ada sesuatu di atas permukaan, kita pakai on. Kalau di dalam, kita bilang in. Di bawahnya, pakai under. Kalau persis di sebelahnya, itu next to. Di belakangnya kita sebut behind, dan kalau di depannya kita bilang in front of. Coba diingat-ingat ya. Jadi, gimana cara pakainya di kalimat? Gampang banget. Lihat contoh ini. The tissue box is on the coffee table. Artinya, kotak tisu itu ada di atas meja tamu. Kita pakai on karena posisinya nempel di atas permukaan meja. Oke, kita coba satu contoh lagi ya. Kita gabungin sama kosakata yang tadi udah kita pelajarin. The chair is next to the study desk. Kursi itu ada di samping meja belajar. Kata next to nunjukin kalau posisi mereka sebelahan. Gimana? Gampang kan? Wah, tur rumah kita udah selesai nih. Dan coba lihat, kita udah belajar banyak banget. Nggak cuma nama benda, tapi juga cara mendeskripsikan letak dan sifatnya. Nah, sekarang giliran kamu. Ada tantangan kecil nih. Tantangannya simpel aja. Coba sekarang lihat sekelilingmu, di ruangan manapun kamu berada. Pilih satu benda, terus coba sebutin namanya dalam bahasa Inggris. Jadi, benda apa yang bakal kamu sebutkan hari ini? Coba deh lakuin ini tiap hari, pasti nanti kemajuannya kerasa banget. Makasih banyak udah ikutin tur hari ini ya. Sampai jumpa.